Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Kosihan dengan NIM H1051241053. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan aljabar boolean, yaitu sistem autentikasi wajah pada smartphone. Langsung saja ke materinya, yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean ini adalah cabang matematika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang nilai kebenaran, yaitu 1 untuk nilai yang benar dan 0 untuk nilai yang salah. Kemudian dalam aljabar boolean ini terdapat operasi logika AND, OR, NOT, dan XOR. Yang pertama adalah AND. AND ini adalah data yang dimasukkan harus kedua-duanya benar, tidak boleh ada yang satu salah. Ketika ada satu data yang dimasukkan salah, maka akses tidak akan diberikan ataupun akan ditolak. Seperti ketika saya ingin mengautentikasi wajah, itu ketika data mata saya tidak sesuai dan data hidung saya sesuai, maka tetap tidak akan diberikan akses karena datanya salah. Kemudian ada OR. OR ini ketika saya ingin membuka smartphone saya bisa menggunakan akses lewat autentikasi wajah ataupun dari PIN. Kemudian ada NOT. NOT ini akan dipakai ketika data yang dimasukkan baik PIN ataupun autentikasi wajah itu tidak sesuai, maka akses akan menolaknya. Kemudian ada XOR yang berarti dalam pengaksesan ini cuman bisa melakukan satu hal, tidak boleh ada dua hal yang dilakukan bersamaan ataupun dua yang bernilai benar. Seperti ketika saya akan membuka smartphone dengan autentikasi wajah, maka saya tidak perlu menggunakan PIN, dan ketika saya ingin membuka dengan PIN, maka saya tidak perlu menggunakan autentikasi wajah. Begitulah gambaran gerbang logikanya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini apa? Kita lanjut ke diagram gerbang logikanya langsung. Untuk mengautentikasi wajah, data yang dimasukkan itu ada lebih dari satu, seperti data hidung, data mulut, ataupun data mata. Ini keduanya harus benar. Sebagai contoh, saya memasukkan data hidung dan data mata. Ini keduanya harus benar agar akses dapat diberikan. Kita kembali ke tabel kebenarannya. Seperti data hidung benar, data hidung salah, data mata salah, maka ditolak. Sama juga seperti data hidung salah, data mata benar, maka ditolak juga karena harus kedua-duanya benar. Kemudian yang terakhir ini ada kedua-duanya benar, maka akses akan diberikan. Oke, lanjut. Sistem pengenalan wajah. Dalam autentikasi wajah ini terdapat beberapa proses atau urutan yang akan terjadi, yaitu algoritmanya. Pertama itu pengambilan wajah. Yang kedua adalah ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini akan mengidentifikasi wajah kalian, akan mencari ciri khas seperti hidung, mulut, ataupun mata. Kemudian data yang sudah diekstraksi akan dibandingkan dengan data yang sudah kalian rekam sebelumnya. Rekam sebelumnya ini tersimpan di database device kalian. Ini akan dibandingkan antara wajah yang sekarang lagi di scan dan data yang tersimpan di database tersebut. Kemudian yang terakhir ada keputusan autentikasi. Autentikasi ini akan memvalidasi data yang sekarang dan data di database. Ketika datanya sama, maka akses akan diberikan dan kalian bisa masuk ke ponsel kalian. Kemudian ada sumber data-data yang akan dibandingkan itu berasal dari kamera real time dan kemudian database gambar. Data-data yang akan diambil pada wajah itu tidak semuanya, namun hanya beberapa seperti posisi mata dan bentuk hidung. Kemudian ada, ya ini seperti tadi, seperti urutan algoritmanya akan membandingkan fitur wajah dengan database. Kemudian ada kombinasi logika. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Itu tentang AND, OR, XOR, dan NOT. Kemudian ada keputusan akhir, juga sudah saya jelaskan sebelumnya.
itu tentang apakah data itu sesuai dengan database ataupun tidak. Ketika sesuai, maka akses akan diberikan. Kemudian ada pencocokan fitur. Pencocokan fitur ini data-datanya bersumber dari ciri wajah, yang dimana data yang saya scan itu berasal dari sekarang ini ketika saya ingin mengakses HP, dan data yang kedua itu ada di database yang dimana sudah saya rekam sebelumnya. Kedua data ini akan dibandingkan, yang dimana ketika dua data ini sama maka akses akan terbuka atau diberikan. Oke, kemudian ada keputusan akhir autentikasi yang dimana sistem akan memberikan akses jika data yang saya masukkan itu data yang saya scan sesuai dengan data yang ada di database device saya. Namun sistem akan menolak akses jika data yang saya masukkan itu tidak sesuai dengan data yang ada di database. Seperti contohnya, itu saya ambil smartphone saya yang ini, ketika saya menghidupkannya, maka smartphone-nya masih terkunci. Namun ketika saya men-scan wajah saya, maka bisa langsung terbuka karena data yang sudah saya rekam di device saya cocok dengan data yang saya scan sekarang. Namun, jika wajah yang saya scan tersebut berbeda dengan yang di smartphone saya, maka akses akan ditolak, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.